Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hakimi dari Teknik Peminyakan B Angkatan 22 dengan NIM 2201059. Ingin mempresentasikan hasil dari praktikum yang berjudul gerak peluru yang berkode F1. Pertama-tama yaitu ada abstrak. Praktikum ini berjudul gerak peluru. Adapun tujuannya yaitu mendeskripsikan gerak peluru dengan baik, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal, serta memahami hubungan antara kondisi awal dengan intensi peluru. Praktikum ini menggunakan Flight Colorado simulasi sebagai alat yang digunakan dalam praktikum ini. Kata kunci: gerak peluru, kecepatan awal, waktu, jarak, massa, sudut, gerak parabola, GLBB, dan GLB. Selanjutnya itu daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua dasar teori, yang ketiga metodologi, yang keempat analisa data dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Pada umumnya kita hanya mengenal gerak yang punya lintasan berbentuk lurus. Gerak tidak hanya dapat menghasilkan lintasan yang lurus, tetapi gerak juga dapat menghasilkan lintasan yang lain. Contohnya lintasan parabola tanpa kita sadari. Selama ini di kehidupan kita sering kita jumpai kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan lintasan parabola. Contohnya bola yang dipukul atau dilempar pada permainan baseball, bola yang ditendang pada pertandingan sepak bola, peluru dan tembakan dari senapan, dan lain-lain. Gerak tersebut dinamakan gerak peluru, di mana lintasan yang ditempuh oleh peluru ditembakkan dari suatu alat penembak disebut trajektori. Selanjutnya ada tujuan dan permasalahan. Tujuan yang pertama memahami hubungan kecepatan awal dengan waktu peluru di udara. Yang kedua, memahami hubungan antara kondisi awal dengan jarak maksimum. Yang ketiga, memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Selanjutnya permasalahan. Yang pertama, bagaimana hubungan antara kecepatan awal dengan waktu peluru di udara. Kedua, bagaimana hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Ketiga, bagaimana memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Bab kedua ada dasar teori. Dasar teori, gerak peluru adalah gerak yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Pada gerak peluru, gesekan diabaikan dan gaya yang bekerja hanya berat atau percepatan gravitasi. Galileo adalah yang pertama kali mendeskripsikan gerak peluru secara akurat. Ia menunjukkan gerak tersebut bisa dipahami dengan menganalisa komponen-komponen horizontal dan vertikal gerak tersebut secara terpisah. Ini merupakan analisa inovatif, tidak pernah dilakukan oleh siapapun sebelum Galileo. Untuk mudahnya, kita anggap bahwa gerak dimulai pada waktu t sama dengan 0 pada titik awal dari sistem koordinat XY, berarti x 0 sama dengan y0 sama dengan 0. Salah satu hasil dari analisa ini yang Galileo sendiri meramaikannya adalah bahwa sebuah benda yang dilepaskan dengan arahnya horizontal akan mencapai lantai pada saat sama dengan sebuah benda yang dijatuhkan secara vertikal. Selanjutnya ada gambar contoh. Dalam gerak peluru, gerak pada bidang horizontal dan vertikal tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, dalam analisanya dilakukan secara terpisah. Gerak parabola adalah gerak dua dimensi yang memadukan dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Pada sumbu horizontal merupakan gerak lurus beraturan yang disingkat GLB, dan sumbu vertikal merupakan gerak lurus GLBB. Asumsi yang banyak dipakai adalah gesekan udara diabaikan, meskipun kenyataannya gesekan di udara sangat berpengaruh mengurangi energi gerak benda, akhirnya mengurangi kekurangan pada proyektil. Bab selanjutnya yang ketiga yaitu metodologi. Pertama ada flowchart. Pertama-tama kita buka link fed, terus kita klik lab, terus masukkan angka yang sudah ditetapkan, kemudian atur initial speednya, terus tembakkan meriam, lalu ukur berapa jauh peluru tertembakkan menggunakan alat untuk mendapatkan time dan range. Selanjutnya masukkan hasil tersebut ke dalam tabel dan selesai. Selanjutnya alat yang digunakan yaitu ada pet simulator dan laptop atau komputer. Selanjutnya ada pengolahan data. Data 1
V0 sama dengan 5 kurang 29. Selanjutnya ada theta sama dengan 35 derajat. Selanjutnya massanya yaitu 15 kg. Dan D yaitu diameter 0,5. Dan gravitasinya 9,82 meter per second kuadrat. Data 2, V0-nya sama dengan 20 meter per second kuadrat, tetanya 35, masanya 15 kurang 25 kg. Selanjutnya data 3, diameter 0,20 sampai 0,30. Tetanya 35 derajat, masanya 15 kg, dan V0 sama dengan 20 meter per second kuadrat. Selanjutnya prosedur kerja. Pertama-tama buka Linkpad. Selanjutnya buka lab yang tunjukkan gambar dan gunakan simulasi secara bebas agar terbiasa. Atur kondisi awal, sesuaikan dengan instruksi yang diberikan. Untuk kecepatan awal, diatur masing-masing kecepatan awal tembak meriam dan arahkan alat ukur yang ditunjukkan di bawah ini. Pada posisi akhir proyektil, setelah proyektil ditembakkan, catat data yang diperlukan dan buat grafik menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya, yang bab keempat ada analisa data dan pembahasan. Ini adalah data 1, dan ini adalah grafiknya V0 dan T, V0 kuadrat dan R, V0 dan R. Bisa dilihat. Selanjutnya ada data 2, ini grafiknya M dan T, ini yang M dan R. Bisa dilihat. Selanjutnya ada data 3, dan ini grafiknya T dan D, dan ini R dan yang ini R dan D. Bisa dilihat sendiri. Selanjutnya ada tabel regresi R. Dengan jumlah begini bisa dilihat. Dan ini cara penghitungannya. Bisa lihat sendiri. Dan selanjutnya tabel regresi T. Dan ini perhitungannya. Bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya pembahasan. Dari data yang diperoleh dari praktikum gerak peluru menggunakan PET, diketahui bahwa persamaan rumus pada dasar teori benar dibuktikan dari regresi linear dari grafik dan perhitungan di atas. Lama waktu di udara ketika kecepatan awal berubah untuk proyektil yang sama adalah semakin bertambah. Karena kecepatan awal juga bertambah sesuai sudutnya, maka lintasan proyektil akan semakin jauh dan tinggi sesuai sudut tembakan peluru. Sehingga waktu yang diperlukan juga bertambah. Nah, nilai jangkauan ketika kecepatan awal berubah untuk proyektil yang sama adalah jangkauan semakin jauh dan menyebabkan nilai jangkauan bertambah karena kecepatan awal juga bertambah. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan gerak adalah sebuah peluru yang dilemparkan dengan arah yang tidak vertikal sehingga geraknya hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi dan lintasan parabola. Selanjutnya diameter ataupun ukuran proyektil tidak berpengaruh terhadap jarak dan waktu pada gerak peluru. Lalu semakin bertambah kecepatan awal, maka waktu yang diperlukan semakin lama. Dan yang terakhir, massa benda tidak dapat mempengaruhi waktu saat peluru mencapai titik puncak dan jarak jangkauan peluru. Selanjutnya ada saran. Saat akan melakukan percobaan atau praktikum PET, harus teliti agar hasil yang diperoleh sesuai. Selanjutnya, sebelum memulai praktikum, diharapkan membaca dan mempelajari modul yang diberikan agar paham saat melakukan praktikum. Dan yang terakhir, dapat membantu mahasiswa melakukan praktikum dan memudahkan mahasiswa mempelajari tentang gerak peluru dengan menggunakan PET. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.